Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang latihan pada minggu sebelumnya. Yang pertama, langsung saja yang pertama ada soal di tabel 1.2 nomor 2. Di mana A negatif 2, B 6, dan C negatif 3. Pertanyaan yang pertama, A dikali B. A-nya diganti min 2, dikali B-nya 6. Hasilnya mudah saja, kalian bisa langsung mengalihkan. 2 kali 6 hasilnya 12. Setelah ketemu 12, kalian perhatikan di sini ada bilangan negatif, tapi di sini bilangan positif. Ada dua bilangan yang berbeda tanda, maka hasilnya negatif. Kemudian ada soal nomor 2, B kali A seperti ini. 6 dikali min 2. Kalikan seperti biasa, 6 kali 2, 12. Kemudian kita lihat, di sini ada negatif, di sini ada positif. Negatif dan positif, maka hasilnya negatif. Kemudian ada penerapan sifat. Kemudian jika A dikali B dikali C, tapi diselesaikan terlebih dahulu A kali B-nya. A kali B kan tadi sudah ketemu ya, ini hasilnya min 12. Hasilnya ini, min 12. Oke, langsung saja berarti A dikali B dikali C. Ini saya selesaikan terlebih dahulu A kali B-nya. Ini karena tadi sudah ketemu, negatif 12. Langsung saja saya tulis negatif 12. Kemudian dikali C dikali min 3. Hasilnya kalian kalikan saja 12 dengan 3. Berapa? 36. Karena mereka sama-sama negatif, maka hasilnya positif. Selanjutnya ada B kali C. B kali C berarti 6 dikali min 3. Kalikan saja seperti biasa, 6 kali 3, 18. Kemudian diperhatikan, satunya positif, satunya negatif, maka hasilnya negatif. Selanjutnya ada A kali B kali C. Tapi B sama C-nya diselesaikan terlebih dahulu. A dikali B dikali C, tapi B kali C-nya diselesaikan terlebih dahulu. Nah, karena tadi B kali C sudah ketemu, hasilnya negatif 18, langsung saya tulis A dikali min 18, atau hanya bisa saya ganti negatif 2 dikali negatif 18. Mudah saja, kalian bisa mengalihkan langsung 2 kali 18, hasilnya 36. Hasilnya 36. Nah, di sini perhatikan karena sama-sama bilangan negatif, tandanya sama, maka hasilnya positif. Nah, dari sini kalian bisa perhatikan ternyata yang diselesaikan AB-nya dengan yang diselesaikan BC-nya memiliki hasil yang sama, yaitu positif 36. Oke, selanjutnya ada tabel 1.4. Jadi saya tidak membahas semua soal karena keterbatasan waktu. Tapi jika misal Pak, saya masih bingung yang tabel 1.3 atau ada beberapa soal yang nantinya tidak akan saya bahas, tapi bingung, silakan bisa langsung menghubungi saya di nomor WA saya. Oke, langsung ke tabel nomor 1.4 di nomor 4. Pertanyaan pertama ada B dikurangi C. Jadi B dikurangi C, B-nya min 8, C-nya dikurangi, C-nya negatif 1.
Ya. Di sini diperhatikan ada dua tanda bersebelahan. Dia sama-sama negatif atau sama. Maka kita boleh rubah menjadi positif. Satunya turun. Negatif 8. Nah, karena mereka satunya bilangan negatif, satunya bilangan positif, mereka adalah dua bilangan yang berbeda sifat, satunya positif, satunya negatif, maka kita menyelesaikannya dengan menghitung selisih. Selisih 8 dengan 1 berapa? Itu 7. Nah, selanjutnya diperhatikan. Nominal yang lebih besar adalah 8. Nah, 8 ini miliknya yang negatif. Maka hasilnya negatif 7. Oke. Selanjutnya di soal kedua ada A dikali B min C. A dikali B min C. B min C-nya tadi sudah ketemu, min 7. Langsung saya tulis min 4 dikali min 7. Dari sini. Mudah saja, kalian tinggal mengalihkan 7 kali 4 atau 4 kali 7 berapa? 28. Nah, karena mereka sama-sama bilangan negatif, maka hasilnya positif. Plus 28. Selanjutnya, ketika A dikali B, berapa hasilnya? Ini, menyelesaikan yang ini. A dikali B min 4 dikali min 8. Mudah saja, 4 dikali 8, 32. Karena mereka sama-sama bilangan negatif, hasilnya positif. Selanjutnya ada A kali C. A dikali C. Min 4 dikali min 1. Ya mudah, 4 kali 1 ya 4. Kemudian sama-sama negatif, maka hasilnya positif. Selanjutnya, untuk sifat distributifnya A kali B dikurangi A kali C. A kali B dikurangi A kali C. A kali B-nya sudah ketemu, A kali C-nya juga sudah ketemu. Saya tulis langsung. 32 dikurangi 4, hasilnya, atau tidak perlu tanda kurung, 32 min 4 hasilnya plus 28. Nah, ini kan kalian bisa perhatikan negatif 4 itu bilangan negatif dan 32 itu bilangan positif. Cara menyelesaikannya, ya kalian hitung selisihnya, 32 dan 4 itu selisihnya berapa? Ternyata 28. Nah, karena nominal yang lebih besar adalah 32 dan 32 itu adalah bilangan positif, maka hasilnya bilangan positif. Nah, dari tabel tersebut, kalian bisa menyimpulkan ternyata hasilnya sama-sama 28 antara bentuk yang ini dengan bentuk yang ini, atau ketika disebarkan A kali B dikurangi A kali C, dia akan memiliki nilai yang sama. Oke, selanjutnya ada pertanyaan seperti ini. Bilangan apa saja yang termasuk faktor dari 24? Sebutkan. Nah, mula-mula kita tulis dulu bilangan yang lebih kecil atau sama dengan dari 24. Semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, seperti ini.
Selanjutnya kita bagi. Apakah 24 dibagi 1, mulai dari sini, berapa ya? Ternyata hasilnya 24. Maka 1 dan 24 kalian lingkari. Oke, 1 dan 24 kalian lingkari. Karena ternyata 24 itu bisa dibagi oleh 1, hasilnya 24. Kemudian 2, 24 dibagi 2. 24 dibagi 2, hasilnya berapa? 12. Maka 12 dan 2 dilingkari. 2 dan 12 dilingkari. Oke, selanjutnya kita cek yang 3. 24 dibagi 3, berapa ya? Hasilnya 8. Maka bilangan 3 dan 8 kita lingkari. 3 dan 8. Oke, lanjut ke bilangan 4. 24 dibagi 4, berapa ya? Hasilnya 6. Maka bilangan 4 dan 6 dilingkari. Oke. Kemudian 24 dibagi 5, berapa? Ternyata hasilnya bilangan pecahan 4 per 5. Nah, nanti dibahas di bab selanjutnya. Karena dia menghasilkan bilangan pecahan, maka dia bukan termasuk faktor dari 24. Kita coret. Begitu juga dengan 7. Ternyata 24 juga tidak bisa dibagi dengan 7. 9 juga tidak. 10 apalagi ya? 11 juga tidak bisa. 13 juga tidak. Nah, kalian perhatikan ketika sudah berada di tengah-tengahnya, atau misalkan 24 bagi 2 itu ternyata 12 ini ya. Maka ketika kalian sudah mengecek, setelah selesai mengecek 12, kalian bisa selesai, tidak harus mengecek sampai 24. Ketika sudah 12, terus ketika sudah 12, ya sudah selesai. 13 berarti yang 13 sampai 23 bukan termasuk faktornya. Jadi untuk mempercepat kalian mengecek, kalian hanya cukup mengecek setengah dari bilangan tersebut. Maksudnya misalkan 24, setengahnya 24 itu 12. Maka kalian ngeceknya dari 1 sampai 12 saja sudah cukup. Dan di sisanya ya tinggal berapa saja yang tidak dilingkari. Kebetulan yang dilingkari di sini hanya 24. Jadi, kalau disuruh menyebutkan faktor dari 24 ada apa saja? Yaitu ada 1, 2, 3, 4, 6, 8, dan 12. Kemudian ada 24. Kemudian ada soal temukan 5 bilangan prima yang nilainya lebih besar dari 7. Oke, catatan untuk mempermudah kalian dalam mengerjakan soal seperti ini, yang pertama, bilangan prima itu selalu ganjil kecuali bilangan 2. Nama bilangan prima itu selalu ganjil, selalu bilangan ganjil kecuali bilangan 2. Oke. Nah, dari pernyataan ini, untuk mengecek bilangan prima yang nilainya lebih besar dari 7, kalian langsung mengecek dari bilangan 9, 11, 13, 15, 17, dan seterusnya. Jadi yang 10 itu tidak perlu, 12 tidak perlu. Dia pasti tidak
bilangan prima karena dia bilangan genap. Oke, kita cek bilangan 9. Ternyata 9 itu bisa dibagi oleh 1, 3, dan dirinya sendiri, yaitu 9. Kemudian 11. Ternyata 11 itu hanya bisa dibagi oleh 11 itu sendiri dan 1. Berarti dia bilangan prima. Kemudian 13. 13 itu bisa dibagi oleh 1 dan 13. Selain itu tidak bisa, berarti 13 itu bilangan prima. Kemudian ada 15. 15 itu bisa dibagi oleh 1, 3, 5, dan 15. Nah, karena faktornya itu bisa dibagi lebih dari 2 bilangan, maka dia bukan bilangan prima. Kemudian ada 17, dia hanya bisa dibagi 1 dan 17, maka dia termasuk bilangan prima. Sudah ketemu 3, ada 11, 13, dan 17. Oke, kita lanjutkan. Kurang 2 lagi. Setelah 17 bilangan ganjil ada 19, kemudian ada 21, 23, 25. Oke, cukup. Kita cek 19 itu faktornya ternyata 1 dan 19 saja, maka dia bilangan prima. Nah, kemudian ada bilangan 21. Ternyata dia itu bisa dibagi oleh 1, 3, 7, dan 21. Ternyata ada 4 faktor, maka dia bukan bilangan prima. Selanjutnya ada 23. Nah, ini 23 hanya bisa dibagi oleh 1 dan 23. Di 23 itu termasuk bilangan prima. Nah, kita sudah mendapatkan 5 bilangan prima yang lebih besar dari 7, yaitu 11, 13, 17, 19, dan 23. Baik, cukup sekian pembahasan soal pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika memang ada yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas, silakan langsung ditanyakan kepada saya melalui WA. Ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.